Hello World, selamat datang di sesi 2 hari kedua PyCon ID 2021. Nama saya Zaki dan saya akan menjadi moderator pada sesi ini yang berjudul Teaching Using Jupyter Book. Pembicara pada sesi ini adalah Mas Syahrul Bahar Hamdani. Mas Dani ini adalah seorang self-taught data scientist yang memiliki background matematika dan suka berkutat dengan data dan NLP. Oke, mari kita langsung aja undang Mas Dani ke room ini. Halo Mas Dani. Halo. Mas Dani mohon maaf webcamnya sedikit ngeblur. Oh, oke. Wait ya. Masih? Masih. Oke. Oke, sudah jelas. Sip. Yap. Pada siang ini Mas Dani, ya seperti yang sudah saya beritahukan tadi akan menyampaikan materi tentang teaching using Jupyter Book. Sudah siap Mas Dani? Siap, siap. Oke, silakan Mas Dani. Oke. Oke. Thank you ya. Pertama, thank you buat PyCon udah ngasih kesempatan buat aku deliver talks di sini dan ini aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke. Judul talks ini adalah teaching using Jupyter Book. Jadi fokus utama konten ini adalah aku pengen kenalin ya ke teman-teman gimana kita bisa uh, kalaupun ngajar atau ngasih presentasi gitu yang hubungannya apa yang nanti apa ya bisa dibilang ngasih code ada code-nya gitu kita bisa pakai di Jupyter Book. Gitu. Oke, langsung dulu perkenalan ya. Aku Syahrul Barhamdani teman-teman bisa dipanggil Dani. Sekarang bekerja sebagai data science instructor and engineer di apa namanya di GitLabs gitu. GitLabs itu apa ya bisa dibilang edutech, kita provide bootcamp, kita provide online course juga. Gitu. Jadi ini adalah bisa dibilang apa ya share yang aku udah tunggu-tunggu gitu karena setiap kali ada bootcamp, setiap kali aku ngajar itu mostly pakai Jupyter Book. Nah ini mudah-mudahan teman-teman di sini yang mungkin apa namanya ada kesibukan ngajar juga atau mungkin sharing gitu ya soal machine learning pokoknya yang ada computationalnya bisa pakai Jupyter Book gitu. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin apa aja. Jadi pertama aku pengen tahu ya dari teman-teman kira-kira kalau mau ngajar atau ngasih presentasi itu kira-kira tools yang dipakai itu apa aja gitu. Nanti ada apa namanya menti yang bisa diisi. Jadi nanti minta tolong Mas Zaki buat tampilin setelah ini gitu. Kemudian aku bakal apa ya ngasih tunjuk gitu kira-kira apa sih yang salah atau yang kurang dari beberapa tools yang sekarang mungkin udah kita pakai juga gitu. Lalu topik utamanya adalah mengenai soal Jupyter Book dan nanti ada demo sedikit gimana kita bisa bikin sebuah book gitu ya Jupyter Book gitu yang merupakan apa ya kualitasnya lebih lebih bagus lah daripada kalau kita pakai tools yang lain. Gitu. Dan nanti ada kalau masih ada waktu bakal ada bonus untuk gimana kita bisa publish materi presentasi atau apa namanya pengajian kita gitu ya materi pengajian kita ke GitHub Pages gitu. Oke, jadi minta tolong ya teman-teman untuk uh, isi mentinya. Jadi, nah itu udah thank you Mas Zaki udah di share. Jadi silahkan diisi dulu. Jadi pengen tahu aja kira-kira favorit apa ya tools untuk teman-teman untuk ngajar, kemudian untuk ngasih presentasi yang hubungannya ada menampilkan kode dan mungkin nanti ada ngoding juga itu kira-kira biasanya pakai apa? Oke, oke,
Baru ada satu, oke. Nah, itu dia. Oke, ada Jupyter Notebook, Google Slides, Keynote, ada Jupyter. Oh, oke, ada yang pakai Jupyter Book udah kan? Oke, that's good. Google Slides, oke. Thank you buat partisipasinya teman-teman. Oke, oke. Oke, jadi, nah ini kata-kata kan bisa dibilang bersaing ya antara Jupyter Notebook atau Jupyter Lab gitu dengan Google Slides, PowerPoint, Keynote dan teman-temannya gitu. Dan bisa jadi kan mungkin teman-teman pakai dua-duanya ya, apa namanya? Jadi back and forth gitu antara Google Slides kemudian balik lagi ke Jupyter Notebook-nya, Jupyter Lab-nya gitu. Atau bahkan ada juga yang sering pakai langsung Jupyter Notebook aja gitu tanpa ada slides. Jadi semua teori-teorinya, topik-topiknya langsung dimasukin ke dalam Jupyter Notebook atau Jupyter Lab gitu. Oke, kita tunggu mungkin sekitar 1 menit lagi ya. Kira-kira jadi pengen tahu teman-teman pakainya apa gitu. Oke, aku rasa udah cukup ya. Jadi, nah ini kan seimbang ya. Jupyter Notebook sama Google Slides. Jadi emang mostly rata-rata pakai itu gitu. Dan cuma ada satu yang pakai Jupyter Notebook. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa dapat apa ya insights gitu tentang Jupyter Book dan mungkin bisa jadi alternatif teman-teman juga untuk pakai Jupyter Book dalam mengajar atau ngasih presentasi. Gitu. Oke, kembali ke sini ke materinya ya. Jadi mungkin ada beberapa yang tools-tools yang udah pernah teman-teman pakai ya. Jadi kayak Google Slides, Jupyter Notebook atau Jupyter Lab gitu atau Reveal.js atau pakai langsung slides ini gitu ya. Kalau developer pakai Reveal.js biasanya. Kemudian ada Mark. Mark ini ya semacam kita ngetik di Markdown, kemudian kita bisa convert Markdown file kita ke dalam bisa dibilang Reveal.js itu aja gitu. Jadi biasanya 4 tools ini dan kadang dikombinasikan gitu ya. Jadi kita bikin slides-nya juga di situ, kemudian bikin notebook-nya juga di situ. Jadi dua tools ini kita pakai bareng-bareng biasanya. Jadi yang Google Slides ataupun yang dalam bentuk slides itu kayak jelasin poin-poinnya biasanya, ya kan. Jupyter Notebook baru nanti mungkin ada beberapa teori-teori yang kita masukkan. Mungkin ada yang sama dengan di slide sama yang di Jupyter Notebook, tapi mungkin Jupyter Notebook bisa lebih ada kebebasan kan ya, fleksibilitas untuk masukin equation segala macamnya. Kode juga bisa langsung praktek di Jupyter Notebook. Gitu. Atau bahkan ada juga yang pakai tadi ya Jupyter Notebook aja, gitu. Atau Jupyter Lab aja. Nah, kemudian apakah ini salah? Apa sih yang kurang gitu ya, atau yang salah gitu dengan beberapa tools itu gitu? Nah, mungkin di sini aku mau coba nggak pengen ngubah mindset teman-teman, tapi pengen ngasih alternatif aja bahwa ada alternatif selain slides dan juga notebook yang mungkin lebih interaktif dan mungkin lebih bisa apa ya? Nanti peserta atau audiens itu bisa lebih apa ya? Bisa dibilang engage sama materinya teman-teman. Gitu. Jadi mungkin bukan what's wrong, tapi apa yang kurang dari bisa dibilang tools-tools tadi. Gitu. Jadi the notebook, slide dan segala macamnya. Nah sebagai kalau kita ngajar gitu ya, mungkin yang paling penting itu adalah apa ya? Gimana si audiens atau apa ya, siswa, peserta, mahasiswa, apapun namanya gitu, bisa akses dan juga berinteraksi sama materi kita. Gitu kan. Jadi kalau misalkan Jupyter Notebook atau Jupyter Notebook misalkan gitu, kalau Jupyter Notebook kan mungkin either kita kirim ke mereka langsung, kalau kita ada Jupyter Hub, ada server sendiri, kita bisa langsung di situ, si peserta langsung bisa akses ke situ, ya kan? Atau juga di GitHub gitu ya, biasanya kan GitHub gitu. Jadi peserta langsung dapat akses ke repo-nya dan bisa akses materinya gitu.
Atau mungkin ada juga yang pernah pakai Deep Note, mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Deep Note, gitu. Itu juga salah satu real-time kolaboratif notebook bisa dibilang. Bisa di situ, jadi bisa akses di situ juga, gitu. Ya kalau misalkan slides, bisa share link-nya, bisa share apa namanya, ya share link kan, biasanya gitu. Nah, kalau kayak gitu, that's fine, ya itu nggak apa-apa, dan it works juga gitu. Tapi mungkin akan lebih bagus kalau misalkan si students itu juga bisa langsung nyobain materi kita gitu. Jadi kadang kan ada apa ya, kalau notebook kita ubah dan kita lupa untuk update yang mungkin apa namanya, materi yang udah di-download misalkan di peserta, dan akhirnya kan ada incompatibility, nggak compatible gitu kan antara yang udah kita update sama yang dimiliki sama pesertanya. Jadi gimana caranya kita bisa engage students dengan materi yang kita bikin. Dan biasanya kalau kita, buat teman-teman yang pakai slide sama notebooks, misalkan kita ada 10 topik gitu. Ada 10 topik, kemudian kita pakai slide dan notebooks, ya. Dan dan 10-10-nya itu ada materi soal praktik atau hands-on codingnya. Bisa jadi itu kita bikin 10 slide dan 10 notebooks. Artinya kan kita bikin 20 file gitu di situ. Ya, 10 slide ditambah 10 notebooks, ini kan 20 file. Gitu. Nah, ini kan apa ya? Bisa dibilang kita mungkin oke-oke aja, tapi kalau kita materinya udah lebih banyak lagi, itu kan manage-nya juga susah karena saking banyaknya, dan kita harus manage 20 file atau 2 kali lipat dari jumlah topik yang udah kita desain di silabus atau di kurikulum. Nah, di sini aku mau ngenalin Jupyter Book ya. Dia tadi dari Menti mungkin cuma ada satu ya yang pernah pakai Jupyter Book gitu. Nah, Jupyter Book ini masih baru sebenarnya, bisa dibilang terus ada pembaruan, terus ada update, karena aku pertama kali pakai itu mungkin di awal-awal tahun ini gitu. Dan itu dengan kalau yang sekarang itu udah jauh beda fitur-fiturnya. Nanti bakal kita lihat sendiri fitur-fiturnya ada apa aja, dan itu juga cepat apa namanya, pembaruannya, update-nya gitu. Jadi selalu nambahin fitur-fitur baru. Jadi Jupyter Book itu ya sama dari project Jupyter juga. Tujuannya adalah untuk ngebikin gitu ya, beautiful, ini kalau kata aku kutip dari dokumentasinya, beautiful publication quality books and documents from computational material gitu. Jadi khusus untuk materi-materi yang ada hubungannya sama komputasi atau komputer, atau ada hands-on code-nya gitu. Nah, ini overview aja ya, karena Jupyter Book itu teman-teman bisa ada galerinya, bisa akses contoh-contoh materi-materi yang udah pakai Jupyter Book. Salah satunya mungkin teman-teman ada yang pernah tahu nih ya, Data 8, keputusan information thinking, ada juga yang Python sebagai data science, mereka udah pakai Jupyter Book untuk apa ya, kontennya udah pakai Jupyter Book gitu. Jadi aku nggak tahu bisa langsung interaksi di situ atau enggak, karena itu kita bisa semacam apa ya, kita bisa sediain si peserta itu bisa langsung interact di situ, bisa langsung ngoding di situ, atau harus via main binder, atau harus download notebooknya dulu gitu. Nah, ini semua 3 contoh ini bisa teman-teman akses di slides-nya, dan bisa langsung klik aja, ada langsung hyperlink ke materinya gitu. Kemudian untuk contoh-contoh lain nanti teman-teman bisa klik di sini. Ini ada beberapa apa ya, gallery of Jupyter Book gitu dari komunitas yang pakai Jupyter Book. Biasanya dipakai untuk ngajar juga, kadang untuk project dan segala macamnya. Jadi bisa teman-teman akses di situ. Oke, nah sekarang kita langsung aja ya mulai dive into Jupyter Book. Oke, pertama kita harus install dulu gitu kan. Sama dengan yang lain, tinggal kita pip install aja Jupyter dash book gitu, Jupyter Book gitu. Nah, proses untuk bikin sebuah Jupyter Book itu bisa dibilang ya, kalau menurut aku sendiri ada
tiga langkah. Gitu. Pertama, kita harus bikin struktur bukunya, artinya bisa dibilang table of contents-nya, dan sekaligus ada beberapa konfigurasi filesnya juga. Meskipun cuma satu atau dua gitu, karena kita bisa taruh reference file reference gitu, isinya kayak deep text. Jadi kita bisa refer, let's say kita kutip dari buku apa, kita bisa masukin ke dalam deep text-nya. Gitu. Kemudian baru kita bikin konten bukunya. Ya ini kita tinggal ya kayak bikin materi aja. Gitu. Kemudian setelah dua langkah ini selesai, baru kita bikin atau build booknya pakai Jupyter Book CLI. Nanti ada CLI-nya juga. Gitu. Oke, yang pertama kita bakal ini ya, coba lihat dulu table of contents dan config filesnya itu apa aja. Jadi butuh dua hal di sini. Nama filenya harus ini ya, underscore config.yaml dan juga underscore toc.yaml. Jadi untuk configuration filesnya dua itu. Ya, table of contents sama configuration-nya. Oke, pertama untuk configuration filesnya karena bentuknya YAML, jadi semua konfigurasi yang akan terpampang ya di buku kita itu ditulis di situ. Jadi kayak semacam title-nya apa gitu, author-nya, kemudian ada copyright, logo, dan seterusnya. Repository ini nanti akan ada kayak semacam header di atas gitu. Jadi kalau misalkan ada repository, ya kita munculin URL ke repository kita apa. Umumnya GitHub gitu kan. Terus path to book-nya ini adalah folder bukunya apa dari root gitu. Branch-nya juga di mana. Gitu. HTML, jadi ada 5 icon-nya. Kemudian, nah ini use repository button. Kalau misalkan false itu nggak akan muncul logo GitHub gitu. Jadi peserta kalau misalkan buka buku kita, dia nggak bisa akses atau dia nggak bisa refer ke GitHub kita gitu, ke repository GitHub-nya. Tapi kalau dibikin true bisa langsung ke sana. Gitu. Dan juga ada issue button-nya. Jadi kalau misalkan kita hover ke logo GitHub-nya, kalau issue button-nya false, ya nanti si yang akses book kita itu kalau false nggak akan masuk ke issue. Tapi kalau kita kayak ini kayaknya ada yang typo gitu ya, bisa bantu untuk develop si bukunya gitu, dibikin true supaya nanti bisa langsung akses issue-nya gitu. Dan segala macamnya ada launch buttons. Ini bisa dibuka langsung juga ke Google Colab gitu. Jadi ada banyak, bisa langsung akses ke GitHub, bisa connect ke Colab dan juga bisa akses ke My Blender juga. Gitu. Dan tadi ya kalau ada file bib text-nya, isi reference-nya itu ada konfigurasi sendiri bibtext underscore bib files. Kemudian untuk style waktu kita nge-refer atau kita ngesebut bagian dari referensinya itu bisa kita sesuai sama, ini bukan bibtext ya, tapi bibtext text-nya pakai T, bibtext underscore reference underscore style gitu. Ini hampir semua konfigurasi yang ada di Sphinx itu bisa dimasukin di sini. Jadi salah satunya adalah bibtext reference style. Next, itu configuration file, sekarang adalah table of contents-nya, TOC-nya. Jadi pertama harus ada key field format dan fieldnya adalah JP-book. Dulu waktu versi awal-awal ini seingat aku belum ada nih gitu, format, jadi langsung root dengan chapter dan seterusnya. Gitu. Sekarang harus pakai ini karena ada beberapa format, bisa JP-book atau sebagai artikel. Gitu. Jadi kalau JP-book nanti semua file-file yang ada di dalam folder itu akan jadi satu kesatuan utuh buku lah bisa dibilang. Jadi kalau artikel itu kalau nggak salah nanti per notebook ada sendiri. Jadi kayak semacam handout lah bisa dibilang. Nah kemudian ada yang namanya chapters, kemudian sections, ada yang namanya parts. Gitu. Dan nanti lebih ke gambar kalau kita udah demo ini ya. Gitu. Jadi biar lebih, kalau di sini agak terlalu susah untuk digambarkan gitu. Jadi semua ini relatif path-nya ya, kayak introduction/index,
ini nanti akan aku coba munculin bisa Markdown dan juga IPNB formatnya. Jadi introduction ini akan relatif terhadap folder bukunya. Jadi kalau misalkan yang ini adalah ada folder example di situ ya. Jadi nanti ya ini semua ada di dalam folder example itu. Oke, jadi itu dua file yang kita butuhkan ya, configuration files yang kita butuhkan dulu. Sekarang kita bisa langsung bikin materinya, konten dari materi kita. Misalkan ya, jadi ini misalkan konten kita adalah kayak gini. Jadi di dalam folder example itu ada beberapa file kayak gini. Jadi again, Jupyter Book support materi-materi kita untuk ditulis dalam format Markdown, notebooks atau lab gitu, dan RST, structured text itu juga disupport. Nah, let's say kita ada structure yang kayak gini. Ya, jadi dalam folder example ini ada index.md, kemudian di sini introduction, index, dan introduction, dan terus misalkan kayak gitu. Nah, maka table contents-nya harusnya sih mirip-mirip yang kayak gini. Jadi root-nya adalah index.md. Jadi root ini adalah bisa dibilang index.html kalau teman-teman yang paham web development, HTML juga. Jadi ntar ya kalau setiap kali akses ke buku kita nanti akan muncul pertama kali adalah halaman index HTML-nya kan. Nah, introduction ini bisa dibilang folder chapters-nya gitu ya. Jadi chapters di dalamnya baru ada beberapa topik-topiknya. Jadi let's say di sini introduction slash index ini adalah nanti bisa dibilang kayak kalau di buku tuh ya, kalau di buku kan kayak ada judulnya apa, kemudian chapter berapa gitu kan. Nah, ini kayak indeks halaman pembuka di dalam chapter itulah bisa dibilang. Kita bisa punya beberapa chapter di situ. Oke. Nah, biasanya ya yang paling sering dipakai itu kan mungkin Markdown sama Jupyter Notebook sekarang. Jadi kalau Markdown.md ya formatnya itu support Common Markdown sama Mixed Markdown. Nah, buat yang nggak tahu Mixed Markdown atau Markly Structured Text, ini bisa dibilang extension dari Common Mark. Ini heavily inspired by bisa dibilang R Markdown kalau nggak salah ya. Jadi hampir mirip. Jadi ini lebih ke fitur-fiturnya lebih banyak lah bisa dibilang daripada Common Mark. Nanti bakal kita lihat waktu di demo. Oke, nah kemudian karena bisa pakai Jupyter Notebook atau web, jadi kernelnya bisa terserah kita gitu ya code-nya. Jadi kalau yang ngajarin Python bisa pakai Python, kalau pakai R atau Julia atau C++ bahkan gitu, itu bisa pakai di situ. Oke, ini bakal kita nanti pindah ke materinya ya, demonya. Gitu. Next, baru kita setelah semuanya selesai, kita build buku kita dengan command simple jb atau bisa dibilang Jupyter Dashbook, ini aliasnya ya, jadi Jupyter Dashbook spasi build spasi book atau singkatnya jb build book gitu. Oke, sekarang kita langsung aja demo ya. Di sini aku bakal kasih tunjuk dulu config filenya kayak gimana, table of contents-nya kayak gimana, dan struktur filenya itu ada apa aja. Ya. Oke. Jadi ada di dalam folder example ya. Jadi di sini mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Ada pertama config filenya, ya, underscore config.yml-nya, dan juga underscore voc.yml-nya. Gitu. Pertama kita coba lihat dua file ini dulu ya. Oke. Nah, ini config files-nya, title-nya adalah intro to Jupyter Book, author-nya siapa, ini kan logonya apa, kemudian repository-nya, ini aku kasih di sini, path to book-nya ya, karena di sini foldernya di example, jadi
path to book-nya harus example. Jadi sesuai nama foldernya ya. Kalau di sini namanya book gitu ya, berarti path to book-nya book gitu. Dan branch-nya juga. Gitu ya. Jadi ini bukan akses ke file HTML-nya nanti yang bakal di-generate, tapi file ke notebook-nya, file konten materinya gitu ya. Kemudian ada file icon-nya, kemudian repository button sama isunya juga true. Gitu. Launch buttons-nya di sini ini kalau ini ya apa namanya? Kalau pakai My Binder kalau nggak salah, jadi tampilannya kayak gimana gitu. Jadi kita set di sini di Lab atau kalau notebook nggak defaultnya notebook. Atau kalau URL by default ini akan kosong. Tapi kalau mau ada akses atau bisa dibuka ke dalam Colab bisa langsung diisi aja di situ. Kemudian di sini ada file bibtext-nya. Jadi bibtext-nya di sini. Oke. Nah, jadi ini semacam bibtext aja gitu. Manual atau artikel atau apa bebas. Ya sesuai sama bibtext-nya formatnya. Nah juga ada tadi ya Spinach configuration-nya, bibtext-nya, author year. Jadi nanti akan ada author-nya siapa, koma, year-nya apa. Gitu. Tampilan dari referensinya. Kemudian di sini kita pindah ke table of contents-nya, CP book, kemudian index.mb. Jadi ini adalah isinya ini ya. Jadi ini adalah file root kita. Nah, di sini. Ini file markdown. Oke, kemudian kita masuk. Nah, di sini aku jadiin parts karena aku pengen nanti kalau di parts, kalau kita pakai part itu nanti akan ada di hasil build-nya itu akan lebih cantik aja sih. Jadi kayak caption ini adalah tampilan nama part-nya apa. Jadi introduction, jadi nanti akan ada ya introduction gitu. Kemudian caption-nya nanti akan jadi special contents. Yang kedua, dan references. Jadi nanti akan ada 3 chapter bisa dibilang. Jadi kalau kita mau kasih nama per chapter-nya, kita bisa pakai parts. Per chapter kita ada introduction. Jadi di folder introduction, kembali di sini, ini adalah dia halaman chapter-nya, gitu. Ini adalah kontennya. Oke, jadi nggak perlu tulisin formatnya kalau di table of contents-nya. Kemudian sama ya, jadi basically sama semuanya. Ini introduction, ya, ini introduction, kemudian di contents, ini semua 3 file ini. References-nya juga di luar, ya, jadi bebas sih sebenarnya, tapi biasanya sih sejajar sama file bibtext-nya. Nah, jadi ini isi references.md-nya. Nah, ini apa? Nanti bakal kita bahas ya. Oke, jadi isi example-nya itu. Nah, nanti ini kan let's say kontennya udah ada gitu ya. Kontennya udah siap gitu. Kemudian kita tinggal build. Ya, build-nya nanti setelah kita let's say gini ya. Ini aku karena pakai VPN, jadi harus VPN run dulu. Jadi setelah komen ini dijalankan, nanti akan ada beberapa folder di dalam folder underscore build ini. Jadi ada HTML, ada cache-nya juga, ada cache-nya juga. Jadi semua ada di folder build itu. Kalau sekarang harusnya kosong. Nah, gitu ya. Aku coba build dulu. Harusnya nggak akan lama. Oke, jadi ada di dalam sini ya, underscore build HTML index.html. Jadi ini adalah hasil generate-nya. Kita bisa langsung buka ini, tapi kita coba cek dulu. Di build sekarang udah ada folder HTML. Nah, di dalam folder HTML inilah isi dari nanti ya hasil Jupyter Book kita. Gitu. Ini yang penting hasil HTML-nya. Jadi nanti peserta atau audiens itu interaksinya dengan file-file HTML di sini. Karena di sini udah ada file introduction, semua diubah jadi ke dalam file HTML di situ.
Yang awalnya tadi ada Markdown, ada Jupyter Notebook. Oke, nah sekarang kita coba buka filenya ini, ya harusnya ada. Nah, ini kalau aku refresh, harusnya udah muncul. Nah, ini adalah tampilannya ya. Jadi ini adalah tampilan Jupyter Book by default, meskipun nanti kita bisa custom juga sih kalau nggak salah ya. Cuman aku belum pernah custom, jadi aku pakai langsung defaultnya aja. Gitu. Jadi ini adalah file index.html. Oke, akan jadi kayak gini. Ini adalah parts-partsnya tadi ya. Ini parts atau chapter introduction, ini captionnya sesuai, special contents, dan ada references-nya. Ada tombol GitHub di sini, repository, kemudian full screen mode, nah, bisa dipakai juga. Ada, kemudian kita bisa langsung download, tergantung ya, kalau ini adalah kebetulan Markdown, jadi download source-nya Markdown atau PDF. Kalau nanti notebook akan ada IPNB dan juga PDF. Gitu. Oke, ini index MD yang ada di folder introduction. Sini ya. Kemudian, nah ini sekaligus aku coba jelasin soal beberapa fitur-fitur yang ada di Jupyter Book ya. Oke, jadi inilah tampilannya. Mungkin ya. Jadi yang paling utama itu adalah, ini let's skip this. Kita langsung masuk ke special content aja. Jadi yang utama itu adalah directive sama roles. Ini mungkin ya teman-teman udah pernah pakai Sphinx, mungkin agak sama. Gitu. Jadi MIS itu mungkin ya gabungan antara command mark, Markdown extensions, dan juga Sphinx roles and directives di situ. Ada typo. Jadi directive itu apa? Ini untuk bikin note kayak gini, itu kita pakai directives. Kalau di Sphinx kalau nggak salah kan pakai titik gitu ya. Titik 2, kemudian note, kemudian titik 2 kali gitu kalau nggak salah. Jadi untuk bikin semacam yang kayak gini kita bisa pakai note. Gitu. Kemudian ada banyak directive yang ada di Sphinx itu bisa di sini juga. Gitu. Kemudian roles ini hampir mirip kayak bisa dibilang directive-nya, cuman ini lebih ke kayak one-liner aja dan let's say ini ya sintaksnya role-nya gini. Jadi ini role name-nya apa, kurung perawal gunanya apa, kemudian nama roles-nya apa. Gitu. Jadi kayak references ini berarti nanti kita akan ke file references, yaitu references.md yang dimaksud. Jadi di sini hasil rendernya adalah ini. Jadi kalau kita klik, kita akan langsung menuju ke file references-nya di sini. Gitu. Oke, MIS Markdown, jadi directives and rules. Gitu. Nah, sekarang beberapa special contents yang bisa kita pakai, ada banyak, jadi ini kan cuma ada beberapa ya, tapi nanti bisa teman-teman explore lagi di dokumentasinya Jupyter Book. Gitu. Notes tadi udah sama ya, kalau di Sphinx ada warning, tampilan warningnya kayak gini, error juga sama, tinggal diganti aja nama directive-nya error gitu ya. Dan juga ada custom admonition gitu. Jadi kalau di sini admonition, nanti ini kalau kita render ya, this is an admonition, nanti nama yang kayak error, kemudian warning itu akan sesuai sama nama yang kita specify di sini gitu. Kemudian di sini ya kontennya. Gitu. See also ini kan juga ada ya di Sphinx, jadi ya kita bisa pakai ya see also juga. Panels, nah ini awal-awal Jupyter Book ada, ini belum ada nih. Jadi ini baru beberapa bulan kemarin ada panels. Jadi kayak dua konten ya yang ada marginnya di sini, ada kotak box di sini gitu. Ini contoh aja. Kemudian quotation, kalau di Jupyter Book kan mungkin kita ada ya quotation pakai sintaks lebih dari gitu. Ini sama juga pakai sintaks lebih dari. Gitu. Jadi hasilnya tetap sama, hampir mirip ya kayak Jupyter Book. Tapi ada juga, ini yang bisa dibilang baru juga. Jadi emang cepat banget perkembangannya. Ada yang namanya epigraph. Epigraph itu kayak kalau teman-teman pernah baca di Medium ya,
Itu kayak yang benar-benar stand out yang paling gede lah, apa namanya, space-nya. Jadi hasilnya kayak gini. Ya. Direktifnya namanya epigraph, tinggal kita masukin aja kontennya di situ. Gitu. Atau kita bisa pakai yang kayak gini nih. Ada kayak nama author-nya siapa gitu ya. Itu kita bisa pakai epigraph, tapi kita tambahkan di bawah sini ada double dash, spasi, author atau terserah mau isi apa. Next, ada tab content. Tab content ini yang biasanya ada kalau kita di dokumentasi kode atau library. Let's say kita mau, let's say apa ya, read an image gitu. Kita bisa pakai OpenCV atau Pillow gitu kan. Nah, tab content dengan sintaks ini, ya. Jadi tab, nama tabnya apa, gitu. Pakai directive tab. Kemudian di sini kita masukin kode Python-nya. Gitu. Kalau OpenCV berarti nanti akan render kayak gini. Oke, sama yang Pillow juga kita tinggal klik aja. Jadi kan cukup cantik dan apa ya, dibilang cukup fancy lah, bisa dibilang gitu. Jadi kayak semacam buku gitu kan. Image dan figures, of course, kita bisa kayak biasanya aja kalau di Markdown atau Jupyter Notebook ya. Kita bisa pakai syntax yang itu, jadi akan muncul logo Python di sini, misalkan. Kemudian kita juga bisa pakai directive image instead of satu baris kayak gini. Dan di situ kita bisa atur tuh alternatifnya apa, width-nya berapa persen, align-nya bisa center, left, or right juga. Gitu. Jadi kita bisa pakai directive image. Figures ini lebih ke kayak sama kayak image, tapi lebih apa ya, bisa dibilang bisa refer back ke situ. Gitu. Jadi dan muncul kayak semacam di buku aja. Ini kan bagus gitu. Jadi ini kan ada aku kasih nama name di situ. Nah, name di sini kita tulis roles ref, kemudian kita kasih specify name-nya apa sesuai sama yang kita define di sini. Kita bisa, ketika kita ada di bawah, kita bisa akan langsung kembali ke tengah gambarnya gitu. Jadi kita bisa langsung balik ke sininya. Gitu. Oke, nah sekarang let's say ini kita udah bikin jadi ya. Oke, fix kita bakal pakai ini. Kita akan publish. Nah, untuk publish-nya kita balik ke terminal. Again, kita coba pakai GitHub Pages dulu. Oke, kita pakai GitHub Pages. Jadi ini semua repositorinya udah aku bikin di sini. Ya, nanti teman-teman bisa akses juga. Ya, jadi kondisinya di sini cuma ada satu branch main. Example, ini foldernya tadi, semua materi di situ. Oke, nah tujuan kita adalah bikin branch baru GitHub Pages gitu ya, supaya nanti bisa dipublish di situ. Nah, caranya adalah kita pakai file-file yang ada di dalam folder HTML di sini. Jadi kita bakal bikin branch baru di sini ya, GitHub Pages. Kemudian kita bakal copy dan delete semua file-file yang nggak perlu. Jadi file-file yang nggak perlu itu kan ya selain file-file yang ada di dalam folder HTML ini. Jadi let's say kita copy dulu HTML-nya. Jadi example build. Oke, kita copy, kondisinya sekarang ada file-file ini ya. Jadi pertama kita hapus dulu deh. Hapus filenya, kita nggak butuh. Oke, kemudian kita copy. Example build. Kita copy di current directory-nya. Oke, nah sekarang kita bakal hapus ya. Artinya folder example itu kan udah nggak butuh lagi. Ya kan, folder example nggak butuh lagi, jadi kita bisa hapus example-nya. Oke, jadi ini adalah file kita. Tinggal kita push. Nah, ini ada banyak. Oke. Satu lagi, karena ini adalah web page static, jadi kita perlu
tambahin file.node.jq, kita add juga. Oke, harusnya udah semua. Nah, sekarang kita baru commit aja. Commit, kita push. Oke, sekarang harusnya di sini udah ada nih. Refresh dulu. Oke. Nah, jadi ini file-filenya ya. Sekarang kalau kita let's say ke sini gitu harusnya ya. Bismillah. Oke. Nah, jadi kita udah publish Jupyter book kita. Ini harusnya sesuai sama file kita tadi. Ya. Nah, sebenarnya publishing book itu nggak hanya GitHub Pages. Jadi kalau kita balik ke sini, bisa kita pakai ya tadi manual copy atau kita bisa pakai GitHub Action, bisa kita define sendiri atau kita bisa comot dari dokumentasinya Jupyter Book, atau kita bisa pakai library ini. Kita juga pakai Netlify juga bisa, read the docs juga bisa. Jadi nanti caranya gimana teman-teman bisa ekspor dokumentasinya. Oke, itu aja yang bisa aku share ya. Thank you semuanya. Balik ke moderator. Oke, terima kasih Mas Syahrul. Oh ya, untuk teman-teman bisa sambil mengisi thank you notes untuk Mas Syahrul Hamdani, Mas Dani ya, di pycon.id/thank you speakers. Nah, sekarang kita sudah ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama dari Respati Adi Wicaksono. Bedanya dengan latex apa ya? Bisakah diintegrasikan dengan latex? Oke. Kalau bedanya dengan latex, obviously kayaknya beda. Ya, kalau itu kan doctext gitu, dan kita harus ngoding, ngoding ya, kayak bikin script di teksnya kan. Jadi ada format-formatnya. Gitu. Nah kalau ini kita bisa pakai markdown aja sebenarnya, pakai markdown dan atau Jupyter Notebook langsung gitu, untuk bikin materinya. Kalau integrasi dengan latex sebenarnya konten yang ada di sini ini itu kita bisa generate ke dalam bentuk latex juga sebenarnya. Jadi file ini nih nanti ada komennya sendiri. Aku lupa namanya apa. Jadi kayak Jupyter Book build, kemudian kita harus specify outputnya dalam bentuk latex instead of HTML ini. Gitu. Jadi integrasinya ya kita bisa bikin file ya, bikin file bukan file latex tapi file markdown yang harusnya sih lebih straightforward ya daripada latex gitu. Kemudian kita bisa ya convert ke dalam bentuk latex gitu sih. Oke. Itu membantu ya Mas Respati Adi Wicaksono. Berikutnya ada pertanyaan yang sudah terjawab sebagian sih di pertanyaan sebelumnya. Apakah Jupyter Book bisa digunakan untuk publikasi buku? Maksudnya bisa menggantikan word processor atau latex? Wah, ini susah nih. Kalau menggantikan tuh, kalau menurut aku sih ada possibility itu sih, karena dengan interactivity-nya gitu ya. Jadi, let's say aku coba kasih contoh aja ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Let's say di sini. Ini adalah ada, yes betul. Jadi ini kita bisa kayak live code di sini. Ya, kalau hard text nggak bisa tuh live code, dan ini nanti semuanya bisa kita run langsung. Gitu. Kita bisa run, kita bisa langsung edit juga, gitu sih. Jadi harusnya sih lebih banyak fiturnya ya daripada latex. Gitu. Oke. Ya, begitu ya, Mas Ardi. Semoga jawaban dari Mas Dani membantu. Oke, Mas Dani, terima kasih atas sharing materinya pada siang hari ini.
Itu sangat Thank you. insightful untuk kami semua dan kami tunggu kehadiran Mas Dani di PyCon ID tahun depan. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti sesi siang ini. Kami tunggu di sesi berikutnya. Dadah.